kita akan menghadapi kekurangan makanan tidak akhir tahun ini, awal tahun depan. Dan ini akan menimbulkan banyak problem, bukan saja ekonomi tetapi juga social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar, dan mereka tak akan masuk walau apa pun orang kata. Tak akan masuk kalau nilai ringgit tak distabilkan, dan nilai ringgit dapat terus merosot. Sekarang ini sudah jatuh lebih daripada apa yang saya ramal 5-6 bulan dulu. Dan saya takut keadaan itu menjadi lebih buruk sebelum akhir tahun ini. Dan saya rasa susah layak. Sebelum ini, laporan media menyebut jangkaan itu berdasarkan perkiraan oleh Organisasi Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan IMF. Sebanyak 42 buah negara sudah disahkan mengalami kelumpuhan ekonomi, dan angka itu... Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia takkan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara dengan ekonomi lebih mapan. Namun, roda kehidupan terus berputar. Tahun 2024 menjadi titik publik yang menyakitkan bagi rakyat Malaysia. Perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi membuat banyak keluarga di negeri jiran itu terjerembab ke dalam kesulitan yang amat nyata. Dari kota besar hingga kampung kecil, jeritan lapar mulai mengema. Menurut laporan Department of Statistics Malaysia, pada akhir 2024, tingkat inflasi makanan di Malaysia mencapai 6,3%, yang menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Warga mulai mengeluh karena upah mereka tak lagi mampu membeli kebutuhan harian. Di media sosial, pemandangan yang dulu penuh ejekan berubah drastis. Beredar video warga Malaysia menangis saat melihat rak supermarket kosong, tetangga, melainkan curahan duka dan doa minta pertolongan. Banyak restoran kecil terpaksa gulung tikar karena tak sanggup menanggung biaya bahan baku yang terus meningkat. Seorang pemilik warung di Johor Bahru mengaku dalam wawancara dengan The Star bahwa penghasilannya turun 70% dalam 6 bulan terakhir. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini? Entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Kami bahkan tidak bisa makan, biasa, apalagi berjualan, keluhnya. Ironisnya, dulu, suara-suara lantang dari sebagian masyarakat Malaysia yang meremehkan TKI, menyebut mereka tidak layak dan menertawakan kerja keras mereka di sektor informal. Kini, banyak warga Malaysia yang justru melamar kerja ke Singapura, kerjaan yang sama, menjadi buruh kasar dan penjaga toko demi menyambung hidup. Kondisi mengubah cara pandang banyak orang. Jadi inilah orangnya yang sekarang jadi Perdana Menteri. Apa dia buat setakat ini? Dia rajin. Kita pun dah tak laku. Dulu RM3.80 dapat $1 Amerika. Sekarang dekat RM5 baru boleh dapat $1 Amerika. Itulah kejayaan Anwar yang terbesar. Kita jadi miskin pasal duit kita dulu RM5 boleh beli banyak lagi. Lah ni beli RM5 nak beli cakap $1 Amerika saja. Itu kejayaan Anwar. Apa dia lagi kejayaan selain daripada kejatuhan nilai mata wang kita, nilai ringgit kita? Kejayaan yang terbesar ialah peningkatan harga beras.
harga beras dah naik dekat 2 kali ganda. Inilah ahli ekonomi yang terkenal di dunia. Mereka mulai mengakui bahwa Indonesia yang dulu mereka remehkan, kini justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan PDB Indonesia tetap positif di angka 5,1% dan cadangan beras nasional terjaga stabil berkat program ketahanan pangan. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan serius dalam produksi pangan. Lahan pertanian semakin sempit, berganti menjadi kawasan properti. Ketergantungan pada impor bahan makanan membuat negeri itu rapuh menghadapi gejolak harga dunia. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat dan dia kalau banding. Jadi nampak di bawah kerajaan ni ramai orang yang hilang akal, tak tahu nak buat apa. Ada yang tak dapat makan, nak pergi makan anak pun tak ada duit. That is the situation now. But what can the people do? The people can do nothing. What can the people do? And we have elected members in parliament, but the elected members do not mention one word about all these things that I say. Tak ada sebut kata penderitaan rakyat sehingga membunuh ibu, membunuh ibu bapa. Ada orang yang dijumpa tak ada kepala. Ada orang yang dijumpa masuk dalam simen di dalam batu. Macam-macam berlaku. Dulu tak ada. Social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar. Dan mereka tak akan masuk. Walau apa pun orang kata, tak akan masuk kalau nilai ringgit tak distabilkan. Dan nilai ringgit dapat terus merosot. Sekarang ini sudah jatuh lebih daripada apa yang saya ramal 5-6 bulan dulu.